Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Indah Ngriani Rauf dengan NIM G7012100 dari kelas C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang formulasi farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat simvastatin. Nah, simvastatin ini adalah obat produk yang diberikan dalam bentuk ikatan lakton tidak aktif dan diubah di dalam tubuh menjadi metabolit. Nah, asam beta hidroksi aktif endo dan H-sumi itu merupakan mekanisme kerja itu akan menghambat HMG CoA reduktase yang kompetitif dan reversibel. Nah, yang pertama itu adalah farmasetika dari obat simvastatin itu sendiri. Nah, pada tahap farmasetika ini dia melibatkan disintegrasi dan disolusi obat dalam medium penyerapan adalah langkah penting dalam pengembangan formulasi obat. Nah, simvastatin ini memiliki pemberian yaitu serbu putih sampai hampir putih dan memiliki kelarutan yaitu praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam kloroform dan etanol, dan agak sukar larut dalam propilenglikol dan sangat sukar larut dalam N-heksan. Nah, simvastatin ini adalah produk yang diberikan dalam bentuk lakton dan tidak aktif dan diubah dalam tubuh menjadi metabolit beta hidroksi aktif. Nah, mekanisme kerja dari simvastatin ini adalah menghambat CoA reduktase yang kompetitif dan reversibel. Nah, simvastatin ini memiliki rumus struktur seperti yang tertera pada gambar dan memiliki rumus molekul C25, H30 dan O5 dengan berat molekul 418,57. Nah, selanjutnya itu adalah farmakokinetik dari simvastatin. Nah, yang pertama itu adalah absorpsi atau penyerapan. Nah, interaksi statin pada tingkat penyerapan obat ini dapat menyebabkan penurunan penyerapan obat melalui perubahan pH, variasi kecepatan motilitas usus atau pembentukan kompleks dan kelat. Nah, penyerapan suatu obat dapat dikurangi, ditunda, ataupun ditingkatkan dengan konsumsi makanan karena obat-obatan tersebut mempunyai banyak mekanisme fisiologi dan bekerja sama dengan banyak organ. Nah, inilah sebabnya mengapa jadwal pengobatan obat itu sangat penting dalam obat ini. Nah, secara umum semua statin termaksud simvastatin akan mengurangi penyerapannya dengan adanya makanan, sehingga pemberiannya itu biasanya dilakukan pada malam hari sebelum tidur dan tanpa makanan. Meskipun terdapat beberapa pengecualian ketika simvastatin diberikan dengan makanan, bioavailabilitasnya akan berkurang sekitar 35% dibandingkan yang diperoleh ketika diberikan sebelum makan. Nah, penurunan bioavailabilitas ini juga diamati untuk simvastatin. Nah, keduanya ini larut dalam air sehingga dianjurkan memberi jarak pemberiannya itu dengan makanan minimal 4 jam. Nah, yang selanjutnya itu adalah fase distribusi, yang dimana ikatan protein plasma itu bervariasi, namun secara umum itu sangat tinggi kecuali pravastatin ataupun sama dengan simvastatin 50%. Semuanya itu di atas 95%. Nah, distribusi jaringannya itu luas dan melintasi sawar darah otak dan plasenta, bahkan masuk ke dalam ASI. Tidak ada interaksi penting secara klinis yang dijelaskan oleh perpindahan statin dari ikatannya dengan protein plasma. Nah, spesialis hati dari obat ini tuh ditentukan oleh derajat lipofiliatisnya dan adanya protein transfer anion organik atau OATPS yang memungkinkan lebih banyak statin hidrofilik seperti simvastatin. Nah, simvastatin ini memiliki hepatosit
statin ini memiliki sifat lipofilik dan dapat langsung ke dalam sel. Di sisi lain, beberapa statin ini menghambat P-glikoprotein, yaitu protein pembawa obat ini di dalam sel, sehingga dapat menyebabkan interaksi obat. Nah, simvastatin ini dikonsumsi sebagai obat lakton lipofilik, sedangkan statin lainnya itu diberikan dalam bentuk asam aktif. Nah, selanjutnya itu adalah fase metabolisme, yang dimana simvastatin ini mengalami metabolisme oleh enzim CY9A4 yang signifikan, karena CY9A4 ini adalah enzim yang umum yang terlibat dalam metabolisme obat. Nah, simvastatin ini akan memiliki lebih banyak interaksi yang kemungkinan memerlukan intervensi. Nah, spektrum efektivitas klinis luasnya itu mulai dari lovastatin ataupun simvastatin yang merupakan lakton benar-benar tidak aktif secara farmakologis dan menjalankan aktivitas farmakologinya melalui metabolitnya, hingga simvastatin yang memiliki metabolit ini ya praktis tidak aktif. Nah, yang selanjutnya itu adalah fase ekskresi, yang dimana jumlah simvastatin yang diekskresikan dalam bentuk obat itu tidak berubah melalui eliminasi ginjal kecil. Nah, ketergantungan keseluruhan metabolit statin pada eliminasi ginjal itu cukup sederhana. Simvastatin juga diekskresikan melalui empedu, feses sebagai alatnya, dan eliminasi obat. Nah, ekskresi ini difasilitasi oleh OATPS. Nah, yang selanjutnya itu adalah farmakodinamika dari obat simvastatin. Nah, di sini mekanisme dari obat simvastatin ini adalah dia ini sebagai agen penurut lipid sintetik yang berasal dari fermentasi Aspergillus terreus. Nah, secara struktur kimia, simvastatin ini merupakan derivat santin dari lovastatin. Nah, obat ini termasuk inhibitor kompetitif 3-hidroksi 3-metil-glutaril koenzim A reduktase atau biasa kita sebut dengan CoA yang kuat. Nah, obat ini menginduksi reseptor LDL hepar sehingga meningkatkan masukan kolesterol LDL ke hepar. Nah, simvastatin ini akan berikatan dengan farmakodinamiknya, yaitu zat aktif simvastatin ini memiliki struktur yang mirip dengan HMG CoA endogen, sehingga dapat mengelabui HMG CoA reduktase untuk berikatan dengan zat aktif simvastatin itu sendiri. Nah, simvastatin ini juga dengan cepat mengalami konversi reversibel yang dimediasi non-enzimatik atau karboksilesterase menjadi metabolit aktifnya. Nah, asam simvastatin ini di hati, ada di mukosa usus dan di plasma. Nah, di plasma ini oleh enzim CYP450 juga diketahui memetabolisme sebagian kecil simvastatin. Nah, asam simvastatin tadi mencegah HMG CoA reduktase mengubah HMG CoA menjadi mevalonat, yang merupakan langkah pembatas laju dalam biosintesis kolesterol. Nah, penghambatan HMG CoA reduktase di hati ini dapat menyebabkan penurunan sintesis kolesterol. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan regulasi reseptor lipoprotein density rendah atau LDL yang terletak pada membran sel hati dan jaringan ekstrahepatik, dan juga dia berdistribusi terhadap penurunan konsentrasi kolesterol LDL atau LDL-C yang ada di plasma. Nah, yang selanjutnya itu adalah efek samping. Nah, efek samping yang paling umum termaksud sakit kepala, mialgia, sakit perut, gastritis, sembelit, infeksi saluran pernafasan atas, peningkatan ACT atau ALT, dan gangguan kontrol glukosa serum. Nah, penyebab lebih jarang namun lebih parah mencangkup efek kardiovaskular seperti fibrilasi atrium, kelainan hati, termasuk hepatitis kolestatik, peningkatan transminase lebih dari 3 kali lipat. Nah, penyakit kuning, potensi gagal hati, dan efek
muskuloskeletal ini yang merugikan termaksud peningkatan kadar kreatinin fosfokinase atau yang biasa kita sebut CPK lebih dari 3 kali lipat. Nah, dia juga merupakan sindrom kompartemen pada tungkai bawah. Nah, reaksi serius lainnya itu termasuk penyakit paru interstisial dan diabetes mellitus dan leukopenia, anemia hematoid, trombosit, openia, dan sindrom lainnya. Nah, karena ini terjadi karena konsentrasi obat dan akibatnya itu kejadian dari tingkat keparahan efek samping ini dapat meningkatkan secara signifikan bila diberikan dengan inhibitor CY3A4 dan pengobatan bersamaan yang diberikan dengan simvastatin. Harus dilakukan penilaian terhadap potensi interaksi obat untuk meminimalkan resiko efek samping. Pasien umumnya disarankan untuk berhenti makan jeruk bali atau minum jus bali saat menjalani terapi statin.